Shalom, haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di intimasi porsi pagi hari ini kita kembali ceria. Kita mau menaikkan pujian Bapak Ibu dan yang ada di rumah. Mari kita senantiasa duduk di hadirat Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena pada saatnya Bapak Ibu dan saya menyembah Bapa di sorga, rohnya bertakhta di atas pujian dan penyembahan kita. Roh yang hidup penuhiku. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita naikkan lagi pujian ini dengan penuh kesungguhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Menyembah-Mu Bapa di
Di altar-Mu kami sembah, di altar-Mu kami datang menyembah-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu, glory bagi-Mu Bapa. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia
Salam dan selamat bertemu kembali para pemirsa Ada Jawaban TV dimanapun mereka berada. Kita bertemu kembali dalam Intimacy Worship pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh memuji muliakan nama-Mu dan merenungkan akan sebagian firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami sehingga benih firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Kita akan baca dari kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ayat yang tidak asing karena sering dibacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini secara khusus saya terima sekitar tahun 2001, ya kira-kira pada bulan Juli setelah saya lulus sekolah, waktu itu SMK. 2 minggu kemudian saya bekerja di sebuah kota di Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo. Ya. Nah, ketika pulang ke Semarang dan mau kembali lagi ke Sidoarjo, saya mampir ke pastori dan situ ada seorang hamba Tuhan memberikan ayat ini kepada saya. Dan itu terus saya ingat sampai sekarang. Dia menyampaikan pesan dari ayat ini secara khusus kepada saya. Dia mengatakan, dimanapun kamu berada, kamu harus tertanam. Ini mengandung pengertian bahwa secara organisasi harus bergereja, tidak boleh pindah-pindah gereja. Karena di gereja itu, ya, Pak Pendeta ini mengatakan, kamu berjemaat di sana, kamu akan dibentuk menjadi alatnya. Tetapi lebih dari itu, jangan sampai menjauh dari sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu pesan dari hamba Tuhan waktu itu. Nah, suatu kali ketika di Sidoarjo saya memiliki kerinduan untuk beribadah di Nginden, ya. Selama di Semarang saya cukup tahu tentang gereja ini yang besar demikian, sehingga saya ketika di Jawa Timur di Sidoarjo saya memiliki kerinduan untuk ibadah di sana. Nah, dari Sidoarjo waktu itu belum ada ojek online, ya saudara. Tahun 2001 saya naik angkot itu 3 kali. Jadi dari Sidoarjo ke Joyoboyo, kemudian dari Joyoboyo naik len, ya, naik angkot ke Bratang, dari Bratang naik angkot lagi ke arah Nginden. Nah, itu pun saya berhenti di depan gerbang perumahan, bukan di depan gerejanya itu. Jadi ketika mau masuk ke sana saya harus jalan kaki dan cukup lumayan berkeringat waktu itu. Nah, setelah pulang, ya karena saya bergereja lokal di Sidoarjo, saya sorenya ke gereja lagi. Sorenya ke gereja lagi. Ini saya lakukan karena saya memiliki tanggung jawab sebagai jemaat lokal di Sidoarjo.
Jadi walaupun saya ke gereja lain, saya tetap bergereja di gereja tempat saya di Sidoarjo. Nah, pada tahun 2002 saya dimutasi di Denpasar. Nah, bersyukur tetap bisa bergabung di gereja lokal di sini dan cukup lama dan tetap terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mengapa kok kita harus tertanam? Tertanam berarti kan tidak bisa dipindah-pindah. Kalau tanaman itu dipindah-pindah otomatis akan mati karena akarnya tidak kuat, tidak ada asupan gizi, tidak bisa bertumbuh. Ya kalau sudah mati paling ya dibakar atau diinjak-injak orang seperti itu. Mengapa kita harus tertanam? Yang pertama karena kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja dan gerejanya adalah tubuhnya. Di luar itu ya kita adalah hanya penonton, pengamat, penggembira yang tidak beroleh bagian apa-apa dalam pergerakan tubuh Kristus. Yang kedua, menahan kita dari kemunduran. Kita memiliki sahabat-sahabat rohani di situ yang selalu bersedia dan tersedia bagi kita di dalam masa-masa kelemahan atau bahkan ketika ada keinginan untuk mundur dikuatkan kembali. Oleh karena itu jangan sungkan untuk bergabung dalam satu kelompok komunitas kecil yang disebut dengan komsel atau kersel atau mesbah keluarga. Karena di situ kita akan mendapatkan bimbingan, kekuatan dari teman-teman terdekat kita. Yang ketiga merupakan latihan bagi otot rohani kita, ya. Sebagai bagian dari sebuah gereja lokal kita memiliki hak dan kewajiban, ya. Dan kewajiban-kewajiban itu sekaligus berfungsi sebagai latihan bagi kerohanian kita, supaya bertumbuh menjadi semakin kuat, berakar, bertumbuh, dan pastinya berbuah-buah. Yang terakhir yaitu identitas kekristenan kita. Menjadi orang Kristen tanpa mempunyai gereja lokal sama buruknya seperti tidak memiliki kewarganegaraan, ya, atau menjadi warga negara tanpa memiliki KTP. Kita tahu kalau tidak punya KTP ya akses untuk bikin rekening bank, bahkan untuk vaksin yang saat ini itu sangat susah sekali karena kita tidak memiliki identitas. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua dimanapun engkau berada, tertanamlah, ya, karena kita tidak akan layu, kita akan tetap berbuah pada musimnya, dan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghadap hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur sebagai anggota tubuh Kristus yang Kau percayakan untuk tertanam dimanapun kami berada. Dan bila di tempat kami berada ini kami boleh menikmati proses yang Kau izinkan terjadi, kami menjadi semakin kuat, akar kami menjadi semakin kuat, menjadi memiliki satu pertumbuhan dan memiliki buah-buah yang lebat, memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa kiranya penyertaan dan perlindungan-Mu selalu ada dalam keluarga mereka. Kami berdoa supaya mereka tetap
ada dalam penyertaan dan perlindungan, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran MPR, DPR, TNI, Polri, sampai kepada pemerintahan di daerah, gubernur, wali kota, bupati, Pak Lurah, Pak Camat, RT RW. Di Bali ini ada klien dinas, klien ada. Tuhan menolong, memberkati mereka semua, berikan hikmat-Mu sehingga setiap keputusan yang diambil boleh menjadikan suatu damai sejahtera bagi kami semua. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang terpapar COVID-19 ini, Tuhan menolong, memberikan pemulihan, berikan penghiburan, berikan kekuatan, sehingga apapun yang dia alami boleh menjadikan dia semakin dekat dengan Engkau, mengerti akan menjadi kehendak-Mu. Kami juga berdoa para dokter, para perawat, tenaga medis dimanapun mereka berada, diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang terbaik daripada Engkau sehingga dijauhkan dari segala kelalaian. Bahkan setiap peralatan yang dipakai dijauhkan dari segala kerusakan sekecil apapun. Berdoa buat para pemirsa ada Jawaban TV dimanapun kepada Tuhan, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati aktivitas usaha, studinya, memberkati juga keluarganya, bahkan apapun yang dikerjakan dibuat menjadi berhasil. Terima kasih kepada Bapa yang baik. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai bertemu dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.